Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, para guru dan semua stakeholder pendidikan di Indonesia. Selamat datang dalam perbincangan kita, Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas. Perbincangan hari ini, kita melanjutkan bincang-bincang kita pada waktu yang lalu dengan Bapak Profesor Dr. Haji Husni Rahim. Selamat pagi, Prof. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia untuk kembali berbincang-bincang dengan kita, kawan-kawan para guru, para stakeholder pendidikan di Indonesia. Dalam perbincangan ini, mohon maaf, Pak Prof, kita lakukan dengan jarak jauh secara Zoom. Kawan-kawan sekalian, perlu saya informasikan terlebih dahulu, biasanya perbincangan dengan Pak Husni ini di studio sifatnya. Tetapi karena kesibukan, baik saya sendiri apalagi beliau Pak Husni, jadi kita kesulitan untuk menentukan jadwal dan kesulitan juga di dalam menyepakati untuk bertemu di mana, kira-kira begitu. Sehingga rekaman untuk podcast ini tidak bisa berjalan secara tepat waktu seperti dijadwalkan. Nah, ini Pak Husni, cara seperti ini dengan memanfaatkan teknologi Zoom, sebetulnya bersama Pak Husni kita tidak masalah sebetulnya dengan jarak, waktu, dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, kita pernah mencoba dengan Pak Husni, dan sekali ini kita coba yang lebih baik lagi. Syukur-syukur Pak Husni kalau ini bisa kita jalankan dengan normal, terjadwal umpamanya. Saya kepengen mengajak kawan-kawan guru yang lain, kepala sekolah, kepala madrasah, ustadz-ustadz di pondok pesantren umpamanya, dalam sharing pengalaman, sharing cerita bagaimana kawan-kawan itu menyelenggarakan pendidikan hari-hari di tempat masing-masing. Nah, bersama Profesor Husni Rahim, hari ini saya ingin pertama kali menggali pengalaman pribadi sifatnya. Pak Husni itu kan pada waktu yang lalu sudah berbicara tentang keterbatasan itu janganlah menjadi penghambat absolut di dalam meraih kemajuan, di dalam meraih cita-cita, atau di dalam menjalankan misi, baik itu pribadi maupun yang bersifat sosial, ideologi, umpamanya agama, dan sebagainya. Nah, Pak Husni menyebutnya limited is unlimited. Nah, di dalam sikap yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dia ingin meraih kemajuan, nilai yang terkandung di dalam limited, unlimited itu, Bapak sebutkan pada waktu yang lalu itu, kita harus membangun sikap rajin dan bekerja keras. Nah, ini ungkapan Pak Husni, seperti klasik, sudah didengar oleh semua orang, tetapi implementasinya itu bagaimana? Pelaksanaannya itu bagaimana? Saya sih gampang, Pak Husni nyebutkannya, ngomongnya, tetapi menjalankannya itu udah benar atau belum, sehingga dia benar-benar menjadi motivasi untuk kita meraih kemajuan. Berdasarkan pengalaman Pak Husni, sikap rajin dan bekerja keras itu tuh yang bagaimana sih sebetulnya, Pak? Mohon sering pengalaman-pengalamannya. Silakan, Pak. Baik, memang salah satu kunci ya kalau kita ingin sukses, apalagi kalau kita dalam keterbatasan akses maupun dana, tapi kita ingin sukses, itu kita harus memiliki dua karakter. Satu karakter moral, dua karakter kinerja. Jadi kalau tadi rajin dan kerja keras itu adalah karakter kinerja. Nah, karakter kinerja berarti adalah karakter yang harus kita bangun ya
untuk membuat pekerjaan kita itu bisa dicapai dengan baik. Jadi rajin dan kerja keras itu adalah awal. Rajin itu kan maknanya rajin itu adalah orang yang selalu bekerja, berusaha, ya selalu ya getol lah dia semangatnya. Rajin itu dia ingin selalu menyelesaikan pekerjaan atau ingin mengerjakan sesuatu. Getol, dia rajin. Nah, kalau rajin itu berarti dia continue. Nah, sedangkan kerja keras itu ini ada beberapa istilah dalam kerja keras itu. Kerja keras itu ada yang kerja sekarang itu disebut, kalau kerja keras dalam arti literal, dari arti harfiah, itu kerja keras itu menggunakan otot. Itu kerja keras menggunakan otot, tenaga yang dikenakan itu kerja keras. Tapi di dalam kaitan dengan guru dan kita yang sedang belajar, kita bukan itu. Kerja keras kita itu adalah kerja keras dengan semangat. Ada 3 itu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Itu yang harus dianukan gitu. Jadi kalau saya tadi, kalau kita hanya kerja keras, tadi itu memang dasar. Berarti hanya pada semangat dan ingin mengerahkan tenaga. Tapi kalau sudah kerja cerdas, itu ingin mendapat hasil yang lebih. Ada nilai untuk lebih cepat dapatnya, lebih lebih tahan lama yang kita dapat gitu ya, lebih menghemat efisien, ya itu udah kerja cerdas itu. Nah, jadi itu harus dipraktekkan. Yang ketiga itu kerja ikhlas. Ikhlas itu artinya ada nilai spiritual dalam bekerja itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi ada juga nilai spiritual yang berarti kita sebagai bagian dari ibadah. Ada tanggung jawab kita pada Tuhan juga. Nah, itu harus ditanamkan 3 hal itu. Jadi dari pengalaman saya mencoba menggunakan rajin itu ketika saya belajar, terutama ketika saya masih di PGA 4 tahun ya, artinya masih anak-anak lah, masih mau remaja gitu ya. Itu karena sudah ditinggal oleh orang tua juga, ada faktor itu juga. Saya punya cita-cita harus selesai sekolah ini dengan baik, dan saya itu sudah merantau ketika itu, sudah pergi tidak di kota saya Pagar Alam, tapi sudah ke Curug. Itu berarti sudah berpisah dengan orang tua. Jadi semangat berpisah dengan orang tua dan ingin itu membuat kita tadi, wah saya harus rajin, saya harus sukses selesai sekolah ini. Ya, kalau saya tidak selesai sekolah ini nanti ada masa depan saya juga tidak bagus gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya harus rajin. Rajin itu tadi selalu berusaha. Berbuat yang terbaik ya. Saya rajin itu berusaha membuat yang terbaik gitu. Bagaimana supaya selalu saya sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, itu. Dan sungguh-sungguh belajar ini itu yang maka kerja keras itu juga saya lakukan dengan kerja keras. Tapi kerja kerasnya tidak cukup tadi. Rajin, sungguh-sungguh selalu belajar, tapi saya ikuti dengan kerja cerdas. Berarti saya menghafal itu harus tahu teknik menghafal. Kalau menghafal gimana? Teknik membuat catatan itu juga sudah dianukan gitu. Oh, kalau saya mau harus ambil ya pelajaran yang ini intinya yang mana, itu sudah dianukan gitu. Jadi ketika itu sudah mulai saya ini harus dapat apa makna sebenarnya dari pelajaran ini gitu. Nah, itu yang tadi kerja rajin ya diikuti dengan kerja keras. Tapi kerja keras itu selalu. Jadi dalam kerja keras itu selalu saya tidak pernah bolos ya, kecuali kalau dalam keadaan yang luar biasa, mungkin sakit gitu ya. Dalam sejarah saya itu tidak pernah bolos dan juga tidak pernah melanggar aturan sehingga harus dikeluarkan sehingga ya macam-macam hukuman gitu ya. Karena tadi saya berusaha ya mencapai pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya, sungguh-sungguh saya ingin belajar dan ingin dapatkan sesuatu dari belajar. Maka saya perhatikan betul dan saya manfaatkan juga bagaimana saya belajar dengan teman-teman. Itu juga saya manfaatkan. Nah, itu yang makna yang utama dari saya rajin dan belajar. Ya, ketika belajar di sekolah seperti itu. Nanti ketika saya sudah kuliah juga tetap itu dipakai. Ya, ketika saya sudah tingkatan kuliah itu tetap saya pakai. Ketika saya sudah mulai bekerja, itu karena tamat dari PHIN itu tingkat sekolah menengah atas, itu harus bekerja karena kita ikatan dinas. Ketika bekerja, nilai tadi juga tetap terpakai. Rajin ya dan kerja keras. Jadi apapun pekerjaan yang ditugaskan kepada saya, mesti saya selesaikan dengan sebaik-baiknya.
dan secepatnya. Itu yang tadi kerja cerdasnya itu secepatnya. Jadi kalau misalnya atasan saya minta ini dikerjakan dalam 4 hari, maka saya bisa mengerjakannya dalam 3 hari atau 2 hari sudah selesai, saya laporkan ini sudah selesai. Dan hasilnya tadi karena kita mencoba membuat yang terbaik, membuat resume, nah ini dia hasil yang dianukan. Sehingga selalu membuat orang yang kita atasan kita itu merasa senang dengan bekerja dengan kita. Nah, itu tadi karena kita memulai dengan rajin dan tadi mau bekerja keras, itu yang dianukan gitu. Jadi dimensinya ada 3, Pak Husni. Rajin dan kerja keras itu satu, kerja yang sifatnya berulang-ulang secara fisik, tetapi juga dimensi kedua bekerja dengan akal, pikir, atau smart kalau kata anak-anak sekarang itu. Dan yang ketiga adalah bekerja secara ikhlas. Artinya bekerja sepenuh hati, dengan hati. Berarti, nah, Pak Husni, banyak orang yang bekerja keras, rajin, dia sifatnya repetisi aja, pengulangan-pengulangan. Mengulang terus. Rajin itu kan begitu, Pak Husni. Hari ini dikerjakan ini, besok kerjakan lagi. Baca bukunya begini, baca buku. Besok begitu lagi baca bukunya. Terus berulang-ulang. Lama-lama bosan juga, Pak Husni. Jadi akibatnya rajin itu tidak terkait sama kinerja yang seperti Bapak katakan tadi. Bagaimana terhadap kawan-kawan dari pengalaman saya atau kawan-kawan yang lain, rajin itu hanya muter-muter begitu, Pak Husni. Di pengalaman Pak Husni, Pak, apa sama mengulang-ulang begitu terus? Iya, itu tadi yang saya katakan, itu dari arti rajin dengan kerja keras ya itu memang selalu kita lakukan mengulang-ulang. Tapi kita harus ditambah dengan satu lagi tadi, ya, kerjanya kerja cerdas. Kerja cerdas itu berarti kita membuat bagaimana lebih mudah apa yang kita mau kerjakan itu menjadi lebih mudah, lebih efisien baik dari waktu maupun dana gitu ya. Itu yang harus dianukan. Ya itu berarti menggunakan kreativitas. Jadi kita berpikir, oh saya harus bagaimana? Satu contoh, ketika saya dulu awal-awal masuk di Direktorat Perguruan Tinggi Agama sebagai pegawai setelah saya tamat dari sarjana, di sana pengalaman saya lihat orang selalu memerlukan tata aturan kalau membuat suatu keputusan atau mendiskusikan sesuatu masalah. Nah, saya pikir ya, oh iya peraturan perlu. Tapi tidak ada kumpulan peraturan. Sehingga harus mencari sana, mencari sini. Maka ketika itu saya berpikir, wah saya harus buat ini kumpulan peraturan. Mulailah kerja saya mengumpulkan SK1 tentang ini, 2, 3, 4. Ya, jadi semua rajin saya keliling ke berbagai unit di Departemen Agama itu untuk melihat apa yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Akhirnya terkumpullah ya sekitar 300 halaman kumpulan peraturan. Yang itu saya ajak staf saya untuk menyetensil, ketik di stensil, kemudian dijilid. Setelah dia dijilid, ya itu saya buat ada 3 rangkap, ya untuk saya sendiri, untuk atasan saya, dan untuk nanti bagian yang mengelola itu biasanya bagian tata usaha saya kasih satu-satu. Apa yang terjadi? Setelah itu, yaitu hampir seluruh karyawan dan seluruh unit lain kalau mencari peraturan itu datang ke saya. Pak, ini tolong ini. Jadi saya pikir, oh bermanfaat. Tapi kalau saya tidak mencoba mengumpulkan, setiap membuat peraturan atau buat suatu masalah, saya harus cari dulu. Tapi sekarang kan tinggal buka. Apalagi zaman sekarang kan dengan komputer jauh lebih gampang. Kalau dulu itu masih nyetensil, ya masih jilid gitu ya, masih sangat sederhana gitu yang itu. Tapi itu menunjukkan tadi bahwa kita kerja cerdas, mencari bagaimana memudahkan pekerjaan kita. Nah ini yang jangan ini. Jadi kalau kita hanya kerja rajin tadi, tidak dengan kerja cerdas, ya kemungkinan tadi ya kita itu hanya ya muter di situ. Tapi kalau cerdas kita mudahkan. Tapi setelah memudahkan apa yang terjadi? Semua orang memudahkan kita dan atasan kita juga menyenangi kita.
Karena kita dianggap memudahkan pekerjaannya. Itu sama aja juga ketika saya tidak pernah merasa waktu itu apa perlunya statistik. Tapi saya kursus statistik. Tapi ketika saya dikerja, saya merasa manfaatnya ada. Ketika saya harus membuat laporan tentang angka-angka, ya tentang itu jauh lebih mudah membacanya kalau dibuat statistik, dibuat bar chart atau diagram gitu ya. Dan ketika itu saya sajikan, betapa senangnya ya atasan kita melihat, wow ini mudah membacanya dan ini bisa anukan gitu. Nah itu berarti kerja keras tadi dengan ikuti cerdas. So kalau kita tidak cerdas, ya tadi kita memutar mengulang. Tapi kita mencari sesuatu yang baru memudahkan pekerjaan kita. Nah tapi harus ikirugi juga tadi dengan ikhlas karena itu kan tidak ada perintah. Kamu kerjakan ini tidak ada perintah. Kita cari sendiri. Cari sendiri kan harus kemana kemari gitu ya. Ya itu juga tidak berharap kita ini mudah-mudahan bermanfaat saja. Nanti kalau bermanfaat, ya mungkin banyak orang yang memakai. Nah itu menunjukkan ikhlas. Ya, bermanfaat banyak orang yang memakai. Guru saya kira bisa berbuat banyak seperti itu. Ya guru dalam mengajar ya dia harus kerja bukan rajin saja, tapi harus cerdas. Ya cerdasnya itu dia harus selalu mencari kenapa murid saya misalnya kok belum paham juga apa materi saya yang salah atau cara ngomong saya yang kurang benar. Atau ya mungkin murid sendiri yang ada masalah. Nah itu kan sudah menjadi kerja cerdas di sini dia misalkan gitu. Nah kerja cerdas itu selalu memerlukan tenaga ekstra. Ya tenaga ekstra itu ya itu tadi harus diiringi dengan ikhlas tadi. Karena kita tidak selalu kerja ekstra itu mendapat imbalan. Ya, kalau sekarang orang kan selalu tanya, kalau saya kerjakan ini dapat imbalan berapa? Nah, tapi kalau kerja jelas tadi, setelah itu kita dapat imbalan. Tapi kita ingin memudahkan pekerjaan dan membuat orang lain ya merasa tertolong dengan apa yang kita kerjakan. Jadi Pak Husni, rajin dan kerja keras itu bahkan mempunyai spektrum yang luas. Berarti rajin bukan dalam artian mekanik saja. Pengulangan dari A dilakukan A lagi, kemudian hari ini dikerjakan seperti yang diperintahkan oleh guru umpamanya, atau oleh atasan, oleh kepala sekolah umpamanya, maka besok dilakukan hal yang sama. Peraturannya memang harus dikerjakan begitu, maka hari besok dilakukan lagi, minggu depan begitu lagi. Jadi dia tidak mekanik begitu Pak Husni ya. Betul. Diperlukan ada kreativitas, sikap kreatif yang dimiliki oleh seseorang. Pak Husni, untuk menumbuhkan sikap kreatif ini bagaimana? Mengapa Pak Husni mau mengumpulkan peraturan-peraturan yang banyak itu, padahal Bapak kan tidak diperintahkan oleh atasan. Bapak tidak berpikir, kalau itu Bapak lakukan, peraturan-peraturan itu sudah Bapak kumpulkan, itu kan hanya mengenakkan orang lain saja bekerja. Bapak kan tidak dapat apa-apa. Apa yang mendorong Pak Husni sehingga mau berkreasi seperti itu? Yang nanti Bapak sendiri mengatakan tadi, ya untuk harus ikhlas. Tapi sebelum ke ikhlas itu, bagaimana membangun sehingga mau melangkah? Sebab tadi Bapak katakan kepikiran oleh saya umpamanya atau oleh orang lain. Toh tidak diperintahkan. Yang kedua, ini mengenakan orang lain saja sifatnya. Yang ketiga, belum juga tentu dapat ada impact atau akibat positifnya kepada saya, dapat honor umpamanya, dapat tambahan penghasilan. Toh tidak juga. Apa yang mendorong Bapak mau melakukan kreativitas itu? Itu yang menarik Pak. Iya. Dari pengalaman Pak. Jadi kalau lihat dari itu adalah dari pengalaman yang mendorong saya. Pengalaman saya mengerjakan sesuatu memerlukan peraturan. Dari peraturan itu terserak-berak di mana-mana. Ketika harus menyelesaikan satu tugas saja, itu harus lari ke sana cari peraturan apa, cari ke sini. Jadi pengalaman itu membuat kita berpikir, wow, kalau seperti ini harusnya ya kumpulan peraturan kita buat.
Kalau sudah kumpulan peraturan kita buat, ya, maka saya sudah tidak terlalu sulit lagi untuk mencari. Dan juga ini akan orang lain, karena kita di kantor itu kan bukan kerja sendiri. Orang lain juga bisa menikmati apa yang kita kerjakan ini. Ini yang anunya. Jadi dasar pertama itu adalah pengalaman dulu. Jadi pengalaman kita harus ke sana kemari mencari itu, ya. Kalau dari itu kita merasa kesulitan, memerlukan waktu lebih banyak untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Nah, tetapi setelah itu terkumpul, berarti kan lebih mudah mengerjakan sesuatu, itu bisa lebih cepat. Nah, itu yang mendorong itu. Jadi kemudian yang kedua, ya memang yang semangatnya itu adalah kemungkinan itu ya karena kita aktif berorganisasi. Ya, aktif organisasi itu kan terbiasa menolong orang. Jadi kebiasaan aktif itu menolong orang itu kan menjadi satu kebiasaan karena kita di organisasi selalu saling tolong menolong. Maka tidak terpikir tadi ya apakah nanti yang saya kerjakan ini akan dapat imbalan atau tidak pernah terpikir. Tadi kan jadi terpikir ini akan menolong orang lain. Saya sangat tertolong, saya sendiri, orang lain juga akan tertolong. Itu yang terpikir oleh saya di situ. Dan inilah mungkin nanti awal nanti saya lihat setelah itu bagian-bagian lain ya, bagian perundangan mulai mencetak kumpulan peraturan ya, dari di biro hukum juga mengadukan kumpulan perundang-undangan ya itu. Tapi memulai itu ya itu memerlukan tadi ya, tadi semangat tadi bahwa saya kesulitan, saya ingin memudahkan diri saya, dan otomatis orang lain juga akan termudahkan. Dan terutama ya pekerjaan kita menjadi bisa lebih cepat selesai. Jadi itu sebenarnya yang mendorong kita sendiri itu untuk memang kreativitas itu muncul ya itu juga karena kita banyak membaca, kita banyak bergaul ya, kita banyak yang saya katakan tadi dari beraktif berorganisasi. Organisasi kan selalu membuat kita ingin menyelesaikan satu masalah secara bersama-sama. Itu yang adukan gitu. Jadi semangat itulah yang membuat kita berpikir, kok ini susah betul mau membuat satu surat saja dengan suatu pertimbangan dasar hukum, kok susah sekali anunya gitu. Nah, jadi kenapa tidak kita cari cara itu? Jadi di sana munculnya itu kreativitas itu dengan sendirinya. Di tempat yang lain, ya guru-guru ya saya kira banyak sekali peluang berkreativitas ya untuk mendidik anaknya atau memberikan pelajaran bagaimana membuat pelajaran ini menjadi lebih mudah, lebih menarik gitu. Itu kalau dia berpikir, kalau dia menghadapi masalah. Ketika dia mengajar melihat anak-anak banyak yang tidak serius, mungkin hanya sambil menulis, ada yang ngobrol, ada gurunya kan kalau dia apa adanya melaksanakan tugas dia biarkan. Tapi seorang guru yang benar, dia akan berpikir, kenapa kok kelas saya kok jadi tidak hidup ini? Kok kelasnya seperti ini? Ini mungkin ada sesuatu yang salah. Nah, itu kan tujuan kita kan ingin membuat mereka kan. Nah, ini yang harus dilakukan. Kreativitas itu diawali dengan kita bertanya terhadap masalah ini, kesulitan ini bisa nggak diatasi? Gimana? Nah, cara mengatasi itulah memancing kreativitas. Jadi tanpa ada masalah, kreativitas biasanya tidak muncul. Tapi ada masalah mempercepat proses kreativitas itu muncul. Karena kreativitas itu akan membuat masalah terselesaikan dengan cepat, dengan baik gitu, dengan ya mungkin efisien baik dari aspek biaya maupun waktu. Ini yang harus dijadikan catatan ketika kita ingin bekerja ya secara rajin dan kerja secara sungguh-sungguh. Nah, nilai yang satu lagi yang saya katakan tadi itu tidak tersebutkan. Nilai ibadah itu hanya pada diri kita. Pada diri kita katakan, ya ini mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini nanti bermanfaat untuk orang lain. Nah, kata manfaat orang lain itu kan sudah satu ibadah. Itu anunya. Tapi tidak pernah diucapkan. Karena kalau diucapkan hilang nilai ibadahnya. Jadi muncul ria nanti kan. Ya, jadi rajin dan kerja keras itu menjadi sebuah proses yang harus dilakukan secara terus-menerus, memang berulang-ulang, tetapi kalau kita lakukan, sesungguhnya menolong diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi setiap ada problematik yang kita hadapi, atau katakanlah kita akan punya masalah yang sifatnya
individual, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan keluarga, umpamanya berkaitan dengan lingkungan pertemanan. Nah, kita menghadapi masalah, umpamanya kreativitas akan muncul setelah kita melakukannya secara berulang dan kita berpikir bagaimana memperbaikinya. Itu bisa dipahami, Pak. Yang masih agak sulit barangkali adalah bagaimana menimbulkan kerja ikhlas. Kerja itu ikhlas. Mengapa? Karena hidup kita ini kan dihadapkan kepada realitas lingkungan. Lingkungan itu kadang-kadang, Pak, penghargaan saja dari lingkungan, penghargaan sifatnya immaterial itu belum tentu muncul. Ya. Dalam kasus Bapak mengumpulkan peraturan perundang-undangan, Bapak bernasib baik. Bisa juga sebetulnya Bapak dinilai melakukan kebodohan, katakanlah. Buat apa? Capek-capek begitu, gitu kan? Dinilai negatif. Apalagi kalau ada orang yang menilai, loh ini kan tidak diperintahkan. Mengapa saudara mengerjakan yang tidak diperintahkan oleh pimpinan? Jangan-jangan saudara lalu melalaikan pekerjaan yang utama. Nah, bagaimana proses yang bisa ditiru oleh orang lain, Pak Husni? Bapak mengatakan ini kaitannya kan kaitan ibadah. Tapi kalau sangat personal sifatnya, lalu kami tidak bisa mencontoh. Keteladanan itu kan sifatnya adalah datang dari sosok yang memang diberi keunggulan oleh Allah, kelebihan, lalu lingkungannya meniru. Pertanyaan yang ingin saya ajukan itu adalah, bagaimana kita membangun itu? Kerja kreatifnya sudah berhasil. Tapi, wah ini kok penghargaan orang kok rendah sekali atau nggak ada. Kalau sifatnya ilmu pengetahuan, umpamanya kadang-kadang kawan-kawan itu lalu lari hak cipta. Belum apa-apa kita langsung mau daftarkan ke hak cipta. Jangan sampai ada orang yang meniru, gitu kan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang umpamanya membuat sesuatu di YouTube umpamanya. Orang lain tidak boleh menduplikasi. Nanti diadukan ke polisi, ke badan hukum umpamanya. Sekali lagi, bagaimana menumbuhkan itu pada diri seseorang dari pengalaman Bapak, Pak? Kalau menumbuhkan ikhlas itu memang tidak dicetuskan, tapi dari rasa pribadi kita. Jadi pribadi kita itu ketika niat bekerja, ya kan bekerja itu kan sudah dapat gaji. Tidak perlu harus ada yang lain. Gitu. Dapat gaji itu sudah membuat kita tadi niat saya harus bekerja dengan baik. Kalau saya bekerja dengan baik, ya berarti gaji saya itu menjadi lebih dinikmati. Tidak merasa kalau saya bekerja tidak baik, mungkin menikmati gaji itu juga tidak enak. Karena ada merasa kok saya tidak serius ngerjain, saya sering bolos gitu kan. Kok saya terima gaji terus, itu mungkin. Tapi kalau sudah bekerja kita dengan niat bekerja dan gaji itu kita akan bekerja dengan baik, itu mudah itu. Jadi itu yang awal yang harus dimunculkan dulu, bahwa kita sudah dapat penghasilan dengan mengerjakan ini. Nah, karena kalau sudah dapat penghasilan, coba kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau sudah sebaik mungkin, ya kan sudah kita tidak memikirkan dulu tadi apakah ini ada tambahan atau tidak, ya. Tapi kalau sudah kita kerjakan sebaik mungkin, orang lain juga memanfaatkan kemudahan itu. Itu yang anunya gitu. Jadi selalu ya pikiran itu ya mungkin karena zaman itu ya, enggak tahu ketika zaman sekarang saya mungkin orang sering mengatakan setiap mau mengerjakan sesuatu ada saya dapat sesuatu apa. Nah, itu kan cara berpikir yang berbeda kan. Berpikirnya itu dia selalu ingin mendapat sesuatu, apa yang dia kerjakan dapat langsung hasilnya instan. Itu yang anunya ini. Sedangkan kalau kerja ikhlas tadi mengerjakan sesuatu tidak dapat instan. Tapi dapatnya nanti, lama sekali. Nanti setelah kita meninggal, ya, baru itu mungkin mengalir anunya itu kepada kita, manfaatnya itu mengalir pada kita itu. Dari manfaat yang kita kerjakan itu. Nah, itu bahasa agama di sana. Jadi sebagai orang yang beragama, ya kita selalu mengingatkan itu, ya, bahwa kalaupun kamu bekerja, itu harus dua niat. Niat mendapat penghasilan, yang kedua niat kamu adalah ya ini adalah tanggung jawab kamu sebagai khalifah Tuhan di bumi ini, bekerja, yaitu adalah satu pekerjaan. Karena itu dikatakan kerja itu adalah ibadah. Jadi kalau ibadah itu selalu
ya ada nilai yang tidak perlu dihitungkan berapa rupiah bentuknya. Nah, ini memang agak sulit untuk anak-anak sekarang, mungkin agak sulit ya mendorong mereka untuk bekerja ikhlas ini. Tapi kalau sekiranya mereka sudah terbiasa berbuat baik untuk orang lain, itu kuncinya di situ. Sudah terbiasa berbuat baik untuk orang lain, terbiasa juga memudahkan orang, terbiasa juga ya mengajak orang, ya itu ikhlas itu akan mudah sekali muncul. Ya, ikhlas itu akan mudah sekali. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa menolong orang, tidak biasa memudahkan orang, dia malah susah menyenangi, mempersulit orang. Ya, kalau dia juga suka misalnya membuat aturan-aturan yang nanti orang kelihatannya saya ini penting, harus dicari. Itu mencari ikhlas itu sulit sekali. Tapi kalau tadi dimulai senang membantu orang, senang memudahkan orang, senang membuat orang tertawa, ya tersenyum ketika ketemu kita, maka itulah awal untuk ikhlas itu muncul dengan baik. Itu di sana kalau dari pengalaman. Jadi kalau mau kita melakukan ikhlas, tidak perlu dengan guna agama, tapi berbuatlah sekarang senang memudahkan orang, senang menolong orang, senang membuat orang senang. Nah, kalau itu bisa kita lakukan di kelas juga gitu. Guru jangan datang-datang marah, tapi buatlah bagaimana muridnya senang. Muridnya juga bisa ya hiduplah kelas itu, tidak hanya menerima materi saja. Sekali-sekali ada ada tawa, ada candanya, ada tanya jawab, ada yang ya itu untuk memunculkan dah suasana senang. Jadi ikhlas itu harus di sana dulu, anunya itu. Kita mulai dengan itu. Kalau itu dimulai, yakin saya ikhlas itu akan gampang muncul. Karena tinggal kita menghubungkan dengan Tuhan. Oh, saya sudah memudahkan orang, saya sudah membuat orang senang, saya sudah membuat pekerjaan ini lebih gampang ya untuk orang lain. Nah, itu otomatis itu tidak langsung ikhlasnya muncul itu Pak Tarmizi. Baik, kawan-kawan sekalian, saya menangkap dua hal yang menjadi tangga untuk bisa bekerja secara ikhlas itu. Pertama ternyata adalah syukur. Ya, mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, apa yang ada di depan mata kita pada saat ini. Mensyukuri. Kalau itu bersifat material, umpamanya uang, umpamanya bisa kita katakan sebagai gaji, upah, gitu, honor, berapapun yang sudah kita terima, itu harus kita syukuri terlebih dahulu sifatnya. Kalau kita mengikuti ceramah-ceramah para kiai, tentu saja perintah agamanya ada, dalil agamanya ada. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah nanti suatu saat oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan apapun yang tidak mungkin, tidak bisa kita duga-duga. Yang kedua, tangganya adalah melakukan yang terbaik, berbuat baik. Bisa jadi dalam contoh Pak Husni tadi adalah dia melakukan terbaik untuk dirinya sendiri pada awalnya. Kenapa? Karena dia ada tuntutan pekerjaan. Jadi, terhadap sebuah pekerjaan yang kita hadapi, kenapa tidak kita lakukan secara sebaik-baiknya dan kalau bisa yang terbaik. Apabila sikap syukur dan perbuatan yang terbaik itu kita lakukan secara berulang-ulang, tidak bosan-bosan, kerja keras itu kan rajin dan kerja keras itu dilakukan secara berulang-ulang, tidak pernah mau berhenti, tidak putus asa. Dan yang ketiga, kita ingin berusaha agar orang lain itu ikut senang dari kreasi yang kita miliki. Apabila kita bisa menyenangkan orang lain, maka proses mendapatkan sikap ikhlas lalu dikaitkan dengan mudah-mudahan Allah memberikan berkah, itu akan muncul. Tentu saja Pak Husni, itu tidak bisa instan juga Pak Husni ya. Jadi prosesnya itu perlu lama. Kalau dari pengalaman Pak Husni, kira-kira berapa lama itu keikhlasan itu menjadi sempurna gitu. Kalau waktu masih muda barangkali masih ada
apa namanya, iming-iming gangguan-gangguan yang sifatnya keduniawian tentunya. Kira-kira perlu berapa lama Pak Husni untuk membangun sikap ikhlas itu? Ya, sikap ikhlas itu akan memerlukan latihan. Ya, jadi tidak bisa langsung serta-merta muncul. Ya. Tapi juga tadi yang saya katakan tadi, ya, ikhlas itu akan muncul kalau kita tadi seperti yang saya katakan, kita selalu bersyukur. Ya, itu kalau bersyukur itu kan satu bentuk berarti kita menghubung ke Tuhan. Karena ikhlas itu hubungan kita dengan Tuhan. Bersyukur itu juga hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya dengan manusia, tapi dengan Tuhan juga. Jadi kalau kita sudah mulai dengan bersyukur, kemudian tadi berbuat yang terbaik, berbuat terbaik itu artinya manfaat. Manfaat untuk orang lain, untuk kita dan untuk orang lain. Manfaat untuk orang lain di dalam agama itu adalah juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan mendapat imbalan karena sering banyak memberi manfaat pada orang lain. Nah, ini juga bentuknya itu dari situ. Jadi keikhlasan itu tidak muncul. Kalau saya rasakan itu, saya tidak pernah merasa muncul, oh setelah sekian tahun muncul ikhlas. Tapi dalam proses yang saya alami, proses itu sudah terjadi. Tapi orang mengatakan, kan pernah orang bilang, berapa Bapak dapat tambahan dari yang kerjakan? Saya malah kaget. Mengapa harus tambahan? Kalau nanti sudah selesai ada orang memberi, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ketika saudara harus dapat berapa, itu tidak pernah muncul di dalam pikiran ini. Karena tadi ada rasa syukur kita sudah dapat pekerjaan, kemudian kita ingin membuat yang terbaik untuk orang lain bermanfaat. Nah itu tadi, berarti kita bekerja selalu ada hubungan kita dengan manusia dan juga tidak lupa ada hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang anunya itu. Jadi mungkin juga ya itu salah satu juga yang harus kita lakukan itu ketaatan beribadah. Ya ketaatan beribadah itu kan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah lupa ya bahwa kita ini tidak pernah lepas dari pengawasan dari Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ini anunya itu. Jadi kalau ditanya tadi berapa lama muncul ikhlas, saya tidak pernah merasakan berapa lama itu munculnya. Tapi proses itu terjadi. Proses itu yang terjadi. Sehingga saya sering itu dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang heran melihat orang menanyakan dulu, Pak, saya minta kerjakan ini, Pak. Apa yang saya dapat kalau Bapak saya mengerjakan pekerjaan ini? Bagi saya itu satu bentuk keheranan tadi. Wah, mungkin dia belum memanfaatkan bahwa dia bekerja itu sudah mendapat gaji itu sudah syukur. Ya, artinya dia sudah syukur. Nah, kalau dari kerjanya itu bisa memberi manfaat orang lain, itu juga sudah mempermudah pekerjaan dia dan pekerjaan kantornya atau pekerjaan sekolahnya. Tapi juga ada hubungan dengan Tuhan, bahwa Tuhan juga memberikan jaminan pada kita di sini. Jadi itu dari pengalaman saya seperti itu, Pak Tarmizi. Jadi tidak pernah tahu persis saya apakah berapa lama muncul itu. Tapi dari proses yang saya lakukan, itu terjadi seperti itu. Baik. Kawan-kawan sekalian, jadi rajin bekerja keras, kemudian bekerja cerdas, bekerja ikhlas, sesungguhnya itu harus menjadi satu paket sebetulnya. Dan perjalanan memperjuangkan, mengimplementasikan paket itu adalah proses panjang yang tidak pernah selesai. Selesai adalah ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pertanyaan atau pemikiran atau ada hal-hal yang barangkali mengganggu dalam benak kita. Kalau saya begini, nanti kapan saya bisa dapatkan? Tingkat ini kapan akan saya peroleh? Karena kalau di dalam ilmu manajemen, kinerja itu bisa ada tahap-tahapannya, ada batas-batasannya dan bisa diukur. Tetapi sesungguhnya secara kualitatif, rajin, kerja keras, sampai kepada kerja ikhlas, itu adalah never ending proses. Sesuatu yang tidak pernah ada hentinya. Apakah
sebagai penutup, setelah Pak Husni sekarang pensiun, katakan gitu kan ya, menjalani hari tua, juga tetap berproses untuk melakukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas tadi. Kenapa? Karena mestinya dalam banyak cerita, usia seperti Pak Husni itu adalah usia untuk istirahat. Tidak perlu lagi bekerja. Jangan rajin-rajin lagi lah Pak. Jangan seperti dulu kira-kira gitu. Nah, bagaimana di penghujung periode kehidupan Bapak seperti sekarang ini? Iya, jadi memang ada hal yang menarik ya. Jadi orang itu kalau tidak bekerja itu biasanya malah malah apa tidak nyaman gitu ya di dunia. Dan proses bekerja itu adalah proses yang sepanjang hayat gitu. Yang kita anukan gitu. Jadi kalau bekerja kita pensiun itu adalah kerja formal berhenti. Ya, kerja formal berhenti. Tapi sebenarnya kerja informal, non formal itu jalan terus. Karena kita orang hidup, kita masih bergaul dengan orang lain, kita masih memerlukan kerjasama dengan siapa-siapa gitu ya. Itu memerlukan tadi semangat itu harus muncul terus-menerus. Nah, dan ini akan membuat kita tidak merasa sudah tua. Dalam arti kata semangat. Dari fisik sudah tua, tapi dari semangat kita tidak merasa, wah, saya masih bisa berbuat sesuatu. Saya masih bisa mengerjakan sesuatu untuk orang lain bermanfaat. Ya, saya masih bisa ya membuat orang lain tersenyum, senang gitu kan. Kenapa? Kalau formal sudah berhenti tidak apa-apa, tapi itu masih bisa dilakukan karena saya masih berhubungan dengan manusia dengan ini. Dan itulah membuat saya juga masih tetap aktif dan berbagai aktivitas. Jadi sekarang ini saya aktif dalam banyak hal, aktif kemasyarakatan, ya mengurus di masjid, gitu ya, itu kemasyarakatan kita. Kemudian kekeluargaan, itu ikatan keluarga, biasanya itu ya. Kemudian akademik, saya masih juga minta membimbing, mengajar. Juga kepada guru-guru, salah satu bentuknya adalah kita membuat gerutas ini. Kepedulian kita masih terhadap guru itu masih tetap perlu, ya. Jadi harus kita lakukan. Saya ajaklah teman-teman, walaupun sudah pensiun, ya tidak ada honorarium ya. Kalau kita berpikir tadi pada dana uang apa saya dapat berapa, mungkin tidak dilakukan. Tapi karena kita tidak memikir itu, ya mungkin kita lakukan tadi. Tapi ini manfaat. Jadi sekali lagi Pak Tarmizi, ikhlas itu orang lain yang mengukur dan Tuhan yang tahu. Ya, diri sendiri tidak bisa mengukur saya ikhlas atau tidak. Walaupun mungkin kadang-kadang, tadi terbetik, kenapa saya ngerjakan ini? Kan bukan tugas saya. Mungkin terbetik seperti itu. Tapi kita tidak mengatakan saya sudah ikhlas gitu. Nah, jadi itu yang mengatakan ikhlas itu orang lain. Begitu orang lain tahu bahwa kita tidak menuntut sesuatu dari apa yang kita kerjakan, ya orang tahu ikhlas dia. Allah lebih tahu lagi. Itu namanya gitu. Nah, jadi ini yang perlu saya anukan sekali lagi ya. Kalau kita walaupun kita sudah pensiun itu berhenti di pekerjaan formal. Kita masih bermasyarakat. Kita masih berhubungan dengan sesama orang dan tetangga dan keluarga serta teman-teman kita dan murid-murid kita. Kerjakanlah kembali pekerjaan yang bisa membuat tadi. Tetap kita kerja keras, kerja cerdas, dan juga tetap ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, berat Pak Tarmizi. Kalau kita tidak ikhlas, itu kita mesti diajak suatu, Pak, ayo kita mendirikan sekolah. Saya mau dijadiin apa di sana? Nanti saya jadi dapat apa? Nah, itu kan gitu. Tapi kalau kita tidak tadi, ayo dirikan, mari kita buat sekolah ini. Ayo kita sama-sama kan gitu. Kalaupun nanti dapat, ya itulah namanya mungkin karunia Tuhan, ya sudah. Tapi tidak itu yang menjadi alasan awal. Nah, itu yang mungkin ya saya masih tetap praktekkan sampai sekarang. Ya, walaupun kita sudah pensiun ya, tapi dari segi penghasilan mungkin tidak sebanyak ketika kita bergaji penuh ya, tetapi kita tetap ya bekerjalah tadi
apa yang bisa kita kerjakan membuat orang bermanfaat, ya jangan dulu langsung tanyakan. Itu yang beberapa teman saya ketika pensiun diajak satu kegiatan, dia nanya, kita dapat apa nanti Pak dari ini? Nah, saya bilang kalau dapat apa itu adalah urusan belakang gitu. Kalau mau ikut dengan saya urusan belakang boleh, nanti dapat mungkin. Karena setelah kita berbuat sesuatu dengan baik, biasanya Allah itu tadi memberikan peluang. Yang saya katakan tadi, saya bisa bilang tadi, kita rasa bersyukurlah sudah mengerjakan sesuatu, nanti terbukalah peluang-peluang rezeki yang lain yang kita tidak tahu dari mana. Min haitsu la yahtasib, di firman Tuhan itu, seperti itulah yang kita lakukan gitu. Jadi ini yang mungkin ya yang perlu ya kita lakukan, jangan pernah berhenti ya untuk ya bekerja, kerja keras, kerja cerdas, juga rajin, dan juga tetap ikhlas itu. Selama kita lakukan itu, insya Allah hari tua kita masih kita nikmati, masih kita enak, tidak merasa ada sesuatu yang menjadi beban kita. Nah, mungkin itu menjadi apa ya suatu obat lah, kalau saya katakan itu obat bagi kita yang tua. Saya yang sudah tua, obatnya itu adalah tadi, ketemu dengan orang, membuat orang senang, kita bagaimana mempermudah orang, masih kita lakukan, insya Allah kita masih tetap sehat gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Husni. Kawan-kawan sekalian, Pak Husni Rahim sudah menyampaikan wawasannya tentang apa yang dimaksud dengan rajin dan bekerja keras itu. Kita mendapatkan perspektif yang ternyata saya katakan tadi cakupannya luas sekali. Yang kedua, Pak Husni Rahim sekaligus memberikan contoh dan mengajak yang namanya bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas itu harus dilakukan terus-menerus sepanjang hayat. Tidak ada kata istilah berhenti, boleh disebut pensiun, karena itu ada aturan main dalam pekerjaan formil. Tetapi secara informal dan secara non-formil, bahwa bekerja itu harus terus dilakukan. Ini sekaligus juga mengajak kepada kawan-kawan, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, untuk bergabung bersama kita di gerakan guru berkualitas untuk menyumbangkan apa saja yang dimiliki. Bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja dengan ikhlas. Pak Husni Rahim, terima kasih sekali atas pengalamannya itu. Mudah-mudahan mencerahkan bagi semua kita, dan sekaligus juga memotivasi untuk siapapun mau tetap bekerja, menyumbangkan dirinya sepanjang hayat di kandung badan. Dan mudah-mudahan Pak Husni Rahim juga tetap diberi kesehatan, kemudian mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kegiatan-kegiatannya selama ini. Sekali lagi terima kasih Pak Husni. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita lanjutkan lagi dengan perbincangan pada topik yang berbeda. Kawan-kawan sekalian, kami tunggu untuk kembali kepada channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.